Pada pagi hari saat Frank sedang menyajikan sarapan untuk Mary, Mary tampak kesal karena dia tidak mau berangkat ke sekolah dan ingin belajar di rumah saja. Namun, Frank tetap memaksakan agar Mary belajar di sekolah. Setelah Mary pergi ke sekolah, tetangga dekat yang bernama Roberta menghampiri Frank. Dia meminta kepada Frank untuk menjemput Mary kembali ke rumah. Frank menjelaskan kepada Roberta bahwa dia hanya menginginkan Mary tumbuh dewasa seperti bocil-bocil pada umumnya. Karena Mary memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusia dia, Roberta mengkhawatirkan Mary dan berjanji kepada Frank akan menjaga Mary dari siapapun yang ingin mengambilnya. Ketika bu guru gemes yang bernama Bunny Honey Sweetie sedang memberikan materi di kelas, Mary tampak bosan karena materi matematika yang diajarkan sangat dasar. Dia juga menanyakan kepada guru tersebut, sekolah macam apa ini? Dasar bocil. Karena perilaku sembrononya, Mary diberi beberapa pertanyaan matematika oleh Bu Bonnie. Dia menjawab dengan begitu cepat, sehingga membuat guru itu terkejut. Bahkan, gurunya pun sampai menghitung dengan kalkulator untuk mencocokkan jawaban Mary. Awalnya Bu Bonnie belum mengetahui jika Mary adalah anak yang jenius. Dia juga menceritakan kepada teman sejawatnya. Perilaku sembrono Mary tak hanya kepada guru saja. Ketika kepala sekolah sedang menyapa kepada anak-anak, Mary langsung mengangkat tangannya. Dia juga memanggil kepala sekolah dengan sebutan Big Boss. Bahkan dia menyuruh kepala sekolah memberitahu kepada Frank untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Goblok. Bu Bonnie semakin penasaran dengan Mary. Dia pun menemui Frank saat menjemput Mary seusai pulang sekolah. Dia memberitahu bahwa Mary adalah anak yang jenius. Tapi Frank berpura-pura tidak mengetahui dan menjelaskan bahwa Mary hanya belajar dengan metode Jacob-Trachtenberg. Pada hari berikutnya, Bu Bonnie memberi soal matematika kepada semua siswa. Mary menyelesaikan soal dengan sangat cepat. Karena terlalu cepat menyelesaikan soal, Mary diberikan soal tambahan. Soal tambahan tersebut juga dibabat secara kilat. Rasa penasaran Bu Bonnie semakin bertambah. Sampai akhirnya dia melakukan riset di Google untuk mencari tahu siapa dan bagaimana kehidupan keluarga Mary. Dia menemukan sebuah halaman ahli matematika yang bernama Diane Adler. Dia adalah ibu Mary, yang merupakan adik kandung dari Frank yang meninggal karena bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui informasi tersebut, dia segera menemui Frank di salah satu bar untuk menggali informasi sebenarnya. Saat berada di dalam bus sekolah, Mary memukul bocil sampai berdarah. Dia melakukan itu karena membela salah satu temannya yang sengaja dijatuhkan oleh bocil nakal tersebut. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka membicarakan soal Mary. Kepala sekolah meminta kepada Frank untuk menempatkan Mary ke salah satu akademi khusus untuk orang-orang berbakat. Di sanalah dia akan mendapatkan beasiswa. Namun Frank membantahnya. Dia hanya ingin Mary hidup bahagia tanpa ada tekanan seperti kasus yang menimpa ibunya. Setelah itu, kepala sekolah menghubungi salah satu keluarganya yaitu Evelyn, nenek Mary. Beberapa hari kemudian, nenek Mary muncul di rumahnya. Mary baru pertama kali melihat Evelyn. Evelyn sengaja mengunjungi cucunya karena dia tahu bahwa Mary adalah seorang anak yang jenius, sama seperti ibunya. Dia juga memberikan sebuah hadiah matchbook kepada Mary. Tak hanya itu, Evelyn dan Frank mulai membicarakan mengenai tempat tinggal Mary. Evelyn bersikeras ingin membawa Mary ke rumah dengan segala fasilitas dan kebutuhan serta kehidupan yang layak bagi Mary. Tapi, Frank juga mempertahankan Mary untuk tetap tinggal bersamanya. Frank tidak mau jika Mary ikut Evelyn akan bernasib sama seperti ibunya. Mereka sama-sama memperebutkan Mary sampai hal ini dibawa ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh tersebut. Pada malam harinya, Frank bertemu dengan guru Mary di salah satu bar. Mereka sedikit membicarakan mengenai hak asuh setelah dibahas di pengadilan pada hari pertama. Dan untuk menyegarkan pikirannya, mereka mabok-mabokan dan melakukan kegiatan menanam ubi di rumah Frank. Pada pagi harinya, Bu Bonnie terkaget dan malu melihat Mary yang sedang mengambil DVD. Senyum itu loh, Dek, ompongnya gemes. Setelah itu, Frank mendapatkan surat bahwa Mary akan pergi ke Boston bersama neneknya selama 2 hari.
Di rumah Evelyn, Mary diperlihatkan foto-foto tentang ibu Mary dan Evelyn. Mary juga diajak Evelyn ke suatu tempat untuk melihat dan menyelesaikan persoalan matematika. Di sana juga Evelyn memperlihatkan masalah milenium yang terpajang di dinding sebagai tempat mengenang para ahli matematika untuk memecahkan persoalan besar. Mary sangat terkesan karena di salah satunya ada nama ibu Mary yang terpampang di sana. Dia menjadi termotivasi untuk mendapatkan suatu gelar tersebut. Kemudian, dia diperlihatkan soal matematika untuk diselesaikan. Dia hanya berdiam diri, dia terus berpikir tentang soal tersebut. Nampaknya soal tersebut terlalu besar baginya. Evelyn mengajak pulang Mary karena dia kesal kepada dosen matematika yang memberi soal acak untuk anak seusia Mary. Saat hendak pulang, Mary memberitahu kepada Evelyn jika soal itu salah. Mereka bergegas kembali ke ruangan dan membenarkan soal tersebut yang membuat kacau. Pada akhirnya, Mary bisa menuntaskannya. Mary menceritakan kepada Frank jika dia menyukai neneknya, tetapi dia tak ingin tinggal bersamanya. Dia juga meminta Frank berjanji agar tidak meninggalkan Mary dan tetap tinggal bersama. Di persidangan kedua, Evelyn menyuruh seorang pria untuk mengakui sebagai ayah Mary. Namun, hal itu terbongkar oleh pengacara Frank dengan beberapa bukti kuat yang membuat pria tersebut kebingungan. Pada persidangan berikutnya, situasi menjadi tegang karena pertanyaan-pertanyaan pengacara mereka membuat Evelyn dan Frank menceritakan masa lalu kehidupan Diane dan keinginan Diane untuk kehidupan anaknya nanti. Sebenarnya Frank adalah seorang profesor di Boston yang mengajarkan tentang ilmu filsafat. Keluarga mereka tergolong dari orang-orang pintar dan cerdas. Pengacara Evelyn terus memojokkan Frank jika tempat tinggal Frank tidak layak untuk seorang Mary, dan Mary seharusnya mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mengembangkan bakatnya. Karena terus tertekan dengan pertanyaan pengacara, sontak Frank menjelaskan amanat dari adiknya yang menginginkan Mary menjadi seorang gadis pada umumnya dan memiliki kehidupan bahagia yang mempunyai teman dan tidak mempunyai tekanan. Perseteruan antara pengacara semakin memanas dan kedua belah pihak tidak akan menemukan titik ujungnya. Sehingga kedua pengacara menyepakati jika Mary akan diasuh dalam keluarga angkat untuk masa depan Mary yang lebih baik. Evelyn dan Frank juga bisa mengunjungi Mary setiap saat di keluarga angkat tersebut. Sebelum Mary bersama keluarga angkatnya, Frank melihat suasana dan kondisi rumah serta menanyakan jika keluarga tersebut tidak keberatan dengan kucing Mary yang bernama Fred. Setelah itu, Mary diantarkan ke tempat baru dan keluarga angkatnya. Mary sangat marah kepada Frank karena merasa dibuang dan ditinggalkan, serta Frank telah mengingkari janji untuk menjaga dan tetap bersama. Sebenarnya Frank pun merasa berat meninggalkan Mary, namun itu sudah menjadi keputusan pengadilan. Mereka sudah terbiasa dengan kelucuan dan keunikan Mary. Situasi di rumah menjadi sepi dan berbeda. Bahkan, Roberta juga ikut merasakan kesedihan itu. Beberapa minggu kemudian, Frank menjenguk Mary. Frank tidak diperbolehkan masuk oleh keluarga angkat Mary. Hal itu dikarenakan karena Mary sangat marah kepada Frank. Mary tak ingin menemuinya sama sekali, dan Frank pun semakin bertambah gelisah. Di saat Bu Bonnie sedang berada di Howard School, secara tidak sengaja dia melihat poster kucing Mary di papan pengumuman yang bertuliskan hewan untuk diadopsi. Dia segera menghubungi Frank, kemudian Frank langsung menuju tempat penitipan hewan dan lekas mengambilnya. Dia sudah mengira orang yang membuang kucing Mary adalah Evelyn, karena dia tahu jika Evelyn alergi dengan kucing. Dia langsung menuju ke tempat keluarga angkat Mary. Ternyata di sana sudah ada Evelyn yang sedang membimbing Mary belajar dengan guru matematika lainnya. Ketika Mary melihat Frank datang, dia langsung melarikan diri dan Frank langsung mengejarnya. Evelyn mencoba mengikuti mereka namun dihadang oleh Mbak Roberta. Frank meminta maaf kepada Mary atas perbuatannya yang menitipkan Mary kepada keluarga angkat. Sambil menangis, Mary juga menceritakan kepada Frank bahwa dia sangat sedih dan merasa tertekan dengan kehidupan yang tak seperti biasanya. Di sini inilah klimaks dari film ini. Emang bikin sedih sih di sini. Frank kembali menemui Evelyn. Dia menjelaskan jika Diane, ibu Mary, sudah menyelesaikan persoalan dari Millennium Problem. Frank juga memberitahu kepada Evelyn bahwa Diane ingin menerbitkan buku itu setelah kematian Evelyn. Alasannya karena Evelyn tidak pernah memperhatikan Diane sebagai anak. Dia hanya fokus kepada bakat yang dimiliki.
Frank meminta karya adiknya untuk segera diterbitkan dan jangan lagi merebut hak asuh Mary. Dan Evelyn menerima tawaran tersebut sambil menangis melihat tulisan karya anaknya. Dan pada akhirnya, kehidupan Mary kembali ke sisi Frank. Namun tak hanya itu, dia juga mengikuti kelas kuliah matematika di salah satu perguruan tinggi terbaik. Dan aktivitas Mary juga masih sama seperti bocil-bocil pada umumnya.